Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Karena spoiler detail One Piece chapter 1117 dari rilis, jadi without ngenteni lang again, it's time to spoiler time. Enjoy, okay? Let's go. Judul chapter 1117 alias yang terbaru, Mo. Ya, buat yang bingung sama judul kali ini, Mo tuh sebenarnya merupakan penggalan kata dalam bahasa Jepang, yang mana kata Mo nantinya menjadi kata terakhir yang terungkap dari siaran Dr. Vegapunk. Buat kalian yang bingung, lebih jelasnya tunggu versi resminya aja atau ketika manga rilis. Ya emang manga plus sih patokannya, tapi gak apa-apa, tetap Mr. Keryak di web kesayangan. Sementara itu di cover story, perjalanan Yamato masih terus telah berlanjut, yang sekarang berarti sudah memasuki volume 7, di mana Yamato menyambangi Nekomamushi dan Hyogoro di ibu kota bunga. Ya, keadaan-keadaan dari orang yang terlibat dalam perang melawan kedua Yonko harusnya bakal diceritain melalui cover story Yamato ini, jadi gak ada yang terlalu mendetail. And now masuk ke menu utama, di mana chapter ini masih lanjut menceritakan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Reaksi orang-orang di seluruh dunia akan berita Dr. Vegapunk masih menjadi awalan yang digunain oleh Odachi. Satu pemandangan menarik muncul di Hachinosu, di mana kita diperlihatkan karakter yang tak asing lagi, yaitu munculnya kembali Gin, Downcreek, dan juga Pearl. Meski mereka semua terpecah ke dalam dua grup, di mana Pearl sedang terlihat bersiap dengan kelompok bajak laut yang ingin mencari harta karun ke bawah laut. Selepas informasi yang didapat dari Dr. Vegapunk tentang dunia yang tenggelam sebelumnya, sekarang di Pulau Hachinosu hal itu menjadi viral. Makanya orang-orang berbondong-bondong bersiap untuk menyelam ke bawah laut. Terus ngomong-ngomong tentang menyelam dan mendapatkan harta karun, kita beralih sedikit ke Mont Blanc Cricket dan aliansi Saruyama, yang mana mereka sedang berada di kapal bersiap-siap untuk menyelam dan menemukan lebih banyak hal di bawah laut. Apakah semua ini adalah foreshadow yang diperlihatkan oleh Odachi sejak awal jika dunia memang sudah tenggelam? Next, gak hanya diperlihatkan kondisi dari Hachinosu saat ini doang, mereka yang telah berhasil melarikan diri dari Pulau Hachinosu, yaitu anggota SWORD dan orang-orang yang berada di kapal GAP, diperlihatkan lagi berada di rumah sakit Marine. Meski terluka, namun kondisi mereka tak terlalu buruk, begitu pula Kobe yang terlihat terbaring di kasur, tapi dia dalam kondisi yang sadar. Oh iya, Disdrag juga diperlihatkan sudah kembali dari Wonokuri. Kujaku bilang dia minta ditinggal sendirian, jadi saat ini Disdrag sedang dalam penyembuhan di ruangan pribadinya. Sedangkan Prince Grass di momen yang bersamaan mengatakan pesan dari Dr. Vegapunk akan menghasilkan beberapa kesimpulan yang sangat meresahkan. Nah, mendengar itu, bukannya khawatir ya, Kujaku membalasnya dengan sangat optimis. Saatnya kita bertindak sekarang. Next, momen pindah ke smoker yang mana dia terlihat lagi mengendarai Belower Bike miliknya di laut. Udah mirip kayak Aokiji aja yang dulu kemana-mana hanya menggunakan sepeda miliknya. Dan di momen itu juga ya, smoker mencoba berbicara pada Tashigi melalui Denden Mushi untuk mengetahui di mana dia berada. Tashigi menjawab kalau dia berada di rumah sakit angkatan laut. Lalu, di sisi lain bersama dengan seluruh momen itu ya, siaran dari Dr. Vegapunk berlanjut. Dia mengatakan kalau dia sudah sampai pada bagian akhir dari pesannya. Karena jika dia mengatakan lebih banyak lagi, itu hanya akan menjadi teori semata. Wow, gila ya, ilmuwan bisa tahu hal yang harus dikatakan dan yang enggak. Sementara itu di Pulau Egghead sendiri, penghalang dari Frontier Dome dimatiin. Jadinya, kelompok Nami yang berada di atas sudah siap untuk melarikan diri. Jinbe dan Zoro juga gak lama diperlihatkan tiba di dekat kapal Thousand Sunny. Hanya saja secara tiba-tiba ya, Sinus Zoro berlari dan mencoba untuk menebas Thousand Sunny. Jinbe yang melihat itu bergerak dengan cepat untuk melempar Zoro menggunakan teknik baru yang disebut manusia ikan Jujutsu, kata Guruma. Dan Zoro menggunakan serangannya Nitoryu Rasumon untuk memblokir serangan Nusujuro. Keren ya. Zoro menggunakan pedang Sandai Kitetsu dan Enma miliknya ya untuk memblokir serangan dari Sinus Juro. Gak lama ya, kilatan hitam muncul saat pedang mereka beradu. Bentrokan Haki Raja sepertinya terjadi di sini. Tapi bentrokannya memang belum sampai membelah awan seperti yang biasa kita lihat. Ya gak biasa sih. Namun, di momen itu Zoro menyadari sesuatu saat melihat pedang Nusujuro. Zoro pun bereaksi, Kitetsu? Sebenarnya Zoro dan Nusujuro sendiri terkejut akan dampak dari bentrokan serangan mereka masing-masing. Belum terlalu jelas memang momen yang terjadi ini. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Jinbe yang mencoba meraih Zoro saat Zoro berteriak pada kelompok Nami untuk segera pergi dengan Thousand Sunny, karena dia dan Jinbe akan naik kapal nanti. Lanjut, mau bergeser sedikit ke kapal bajak laut raksasa ya. Kita melihat banyak raksasa baru bertarung melawan angkatan laut. Wakil Admiral juga terlihat lebih banyak sekarang ada di sono, mulai dari Bluegrass yang membuat lubang di kapal Elbaf dengan serangan beam dari Sea Beast Weapon.
Lalu ada juga Doll yang menjadukan kasih menggunakan serangan disebut Rock and Roll Blaster. Di sisi lain, kelompok Luffy yang berada bersama Dory dan Brogy sudah berada di dekat pantai. Luffy di momen itu sudah kembali ke wujud normal. Nah, melihat kondisi yang sudah berantakan, perintah untuk segera berlayar pun langsung dikumandangkan. Di momen itu sebenarnya Luffy bertanya-tanya, kemana perginya Warkuri karena dia tiba-tiba saja menghilang. Ternyata setelah menerima informasi dari York, Saint Saturn, Mars, Jupiter, dan Warkuri kini mengelilingi sang ancient robot. Dimana ketika para Gorosei mengelilingi robot itu, mereka akhirnya sadar kalau robot itu adalah robot yang sama dengan yang menyerang mereka di Mary Joyce 200 tahun yang lalu. Wow, ini artinya para Gorosei ngejawab, ya para Gorosei berarti abadi gitu loh. Karena mereka udah menjawab sendiri, mereka ngelihat ancient robot ini. Aduh, nanti aja lah, ini kan spoiler, gak boleh Mister kayak ganggu dengan yang lain ya. Lanjut, siaran Dr. Vegapunk berlanjut di momen Gorosei melompat ke ancient robot. Vegapunk berkata terakhir kalinya, dia ingin meninggalkan pesan kepada orang-orang di seluruh dunia yang memiliki huruf D di nama mereka. Saat Vegapunk mengucapkan kalimat itu, kita dapat melihat beberapa karakter dengan huruf D di namanya, atau orang yang mengetahui tentang orang-orang penyandang D di namanya. Mulai dari Monkey the Dragon, lalu Sabo yang langsung menyadari S dan Luffy. Terus ada Kobe juga yang mengetahui Luffy dan Wakil Admiral Garp. Lanjut, ada Kurohige dan Beppo yang mengetahui tentang Law. Lalu, gak lama dari siaran Dr. Vegapunk terus berlanjut ya. Di antara kalian ada Mo. Iya, suara berdengung tiba-tiba saja terdengar, seraya terhempasnya robot kuno ke udara berkat serangan Saint Warkuri. Yaps, meski dalam kondisi utuh, tapi sang robot kuno sekarang sudah rusak. Sambil berteriak, Saint Warkuri bilang, hentikan Vegapunk. Tiba-tiba ya, menghilang siaran dari Dr. Vegapunk. Tentu membuat orang-orang di seluruh dunia kaget. Vivi yang sedang bersama Morgans pun kebingungan sambil bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ingin Dr. Vegapunk katakan untuk para penyandang D? Sayang kita gak tahu apa yang terjadi. Yang jelas kosakata bahasa Jepangnya berakhir dengan mo dari pesan Dr. Vegapunk. Kira-kira apa Mo, modar, mokat, mo. Gak tahu dah. So, itu dia terkait spoilernya. Monggo silakan cici-cici di kolom komentar. See you next time. Adi Sekar Melos. Stay safe everyone. Salam Animania.